Waktu itu saya selesai kuliah umur 25 tahun. Kemudian saya coba melamar. Saat itu saya ditempatkan di account officer. Pertama kali disampaikan bahwa ditempatkan account officer, itu saja bingung. Account officer ini apa? Baru 3 bulan kalau nggak salah, saya ditawari untuk memegang langsung menjadi head of legal. Sebelum saya kerja itu kan saya sangat aktif di dunia otomotif. Ya. Saya untuk menikah saja Pak Hendro, saya ngumpul duit dari balapan. Dan saya dengan istri saya tuh pacaran sejak kelas 2 SMP. Saya harus menciptakan satu bisnis baru atau teknik marketing yang baru dengan memanfaatkan relationship yang ada. Orang ada juga begini menghitung. Saya digaji perusahaan sekian, saya cuma mau kasih sekian. Kalau saya punya prinsip, apa yang saya punya, saya keluarkan. Kasih semua, betul. Kalau mereka merasa dan masih marah ke saya, ke kita, atau ke saya maksudnya, saya masih bersyukur. Berarti dia masih Artinya perhatian. dia masih mau lihat, masih mau dipanen kan? Ya. Kalau dia tidak marah, tiba-tiba pindah cabut. Halo sahabat Hendro Nugraha, apa kabar? Jumpa lagi bersama dengan saya dalam program Bisa Bincang dalam Lensa. Hari ini saya ada bersama dengan sahabat saya. Beliau adalah seorang banker yang sangat terkenal, sangat luar biasa. 28 tahun berkarir di bank yang sama. Nggak pindah-pindah, bukan kutu loncat. Sampai hari ini beliau adalah regional manager dari area Sulawesi, Papua, dan Maluku, ditambah satu area di Kalimantan. Nah, hari ini beliau akan share kepada kita semua apa pengalaman beliau merintis karir, memulai segala sesuatu, suka duka jadi banker, sampai hari ini bisa jadi seorang regional manager yang sangat luar biasa. Beliau sangat dicintai loh oleh orang-orang yang dia pimpin, itu sudah terbukti sekali. Apa kabar Pak Hudli? Alhamdulillah, kabar luar biasa. Thanks for coming ya Pak. Terima kasih juga Pak Hendro bisa ketemu sore ini. Ya, terima kasih banyak. Pak Hudli adalah orang yang sangat luar biasa. Nama Pak Hudli di bank itu, wih, everybody knows lah. Yang penting tahu baiknya. Yang penting tahu baiknya. Betul. Pak Hudli bisa cerita sedikit. Pak Hudli masuk di bank yang sama, Bank Penin. Iya. Umur berapa waktu itu, Pak? Jadi gini, terima kasih Pak Hendro. Waktu itu saya selesai kuliah umur 25 tahun. Umur 25. Umur 25, kemudian saya coba melamar karena keluarga besar saya semua kerja di bank. Oh, jadinya, memang keluarga besar banker. Iya, kakak, ipar, apa semua. Wow. Sehingga mungkin ketertarikan itu muncul dari situ. Yes. Tetapi basic pendidikan saya adalah sarjana hukum. Oh, ya, saya sarjana hukum di Unhas, tamat 97, dan pada saat selesai saya langsung coba ketemu waktu itu almarhum Pak Oni. Ya. Beliau adalah mentor saya, dan kemudian saya menyampaikan bahwa di sini ada lamaran, yang mau kerja siapa? Saya. Oh, serius loh. Akhirnya ya, tapi kita secara profesional mengikuti prosedur tes, kemudian hal-hal lain. Jadi kami ikuti, dan saat itu saya ditempatkan di account officer. Account officer. Ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tidak paham bank, account officer itu adalah marketingnya Ya. bank. Jadi urusannya adalah cari nasabah, jualan produk gitu-gitu ya Pak ya? Ya. Pak, jualan produknya bank, account officer, kan pasti banyak awal-awal ada ditolak Pak. Pasti. Gimana perasaannya Pak? Ya, saya sebenarnya pertama kali disampaikan bahwa ditempatkan account officer, itu saja bingung. Account officer ini apa? Oke. Nah, kebetulan saya bilang kakak dan ipar saya di situ, jadi saya tanya bahwa ya itu seperti Pak Hendro bilang tadi, account officer itu adalah marketing. Ya. Tetapi marketing pada saat itu adalah gabungan antara funding dengan lending. Oke. Kan sekarang berbeda. Ya, sekarang funding ya, sendiri, spesifik. lending sendiri ya. Ya, jadi pada saat itu kita mengerjakan apa saja dengan, ya tentu sangat berbeda dengan sekarang ya. Pada saat itu kita juga dituntut untuk
belajar sendiri, Oke. kemudian bagaimana mengembangkan diri sendiri tanpa menunggu adanya apa yang diberikan oleh perusahaan. Pelatihan dari kantor Iya, pusat. kan secara reguler ada waktu-waktu tertentu, Iya, tapi tidak tiap saat. tidak tiap saat. Nggak kayak sekarang tinggal buka website, Oh iya, download sendiri, belajar sendiri. betul, betul. Saya bingung. Hari pertama saya kerja tuh, mau kerjaan apa nih? Akhirnya disinilah memang kita dituntut untuk bagaimana menciptakan suasana itu dari dalam diri sendiri. Iya. Kalau kita memang mau banyak belajar, apalagi seperti sekarang, ya bisa. Pasti berhasil. Pasti berhasil. Nggak Ya, mungkin betul, tidak. betul. Tinggal bukan tidak bisa, tidak mau Tidak aja. mau, betul, Iya. betul. Jadi apa? Saya akhirnya ditempatkan di account officer, kemudian baru 3 bulan kalau nggak salah, saya ditawari untuk memegang langsung menjadi head of legal. Head of legal, Ya, oke. head of legal. Kan sesuai dengan Ya, bidang ilmu bidang saya. pelajaran ya. Terus karena saya sudah menjalani bayangkan 3 bulan saja saya rasa ini dunia marketing luar biasa, enaknya luar biasa, Ya. menariknya, tantangannya luar biasa. Ya. Saya Apalagi bonusnya juga luar biasa, Pak. bonus tergantung nih. Ya, kita yang ciptakan sendiri. Betul. Ya. Betul. Jadi saya ditawari itu sebenarnya kalau misalnya mau dilihat secara normal, ya pasti harus terima dong. Ya. Ya. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya mohon dengan pimpinan waktu itu, Pak kalau bisa saya masih mau di marketing. Pak Oni bilang waktu itu, yuk ini dipromosi. 3 bulan promosi yang luar biasa cepatnya. Iya. Apalagi sesuai dengan bidang ilmunya. Tapi Pak, saya lihat ini tantangan luar biasa di sini. Iya. Akhirnya saya diberikan kesempatan dan kesempatan itu tentu saya tidak sia-siakan. Iya. Saya berbuat apa yang menjadi sebelum saya kerja itu kan saya sangat aktif di dunia otomotif. Iya. Saya untuk menikah saja Pak Hendro, saya ngumpul duit dari balapan. Wah, saking hobinya Iya. naik motor. Dan saya dengan istri saya tuh pacaran sejak kelas 2 SMP. Oh, oke. Makanya anak saya waktu SMA, Pak ini nggak boleh pacaran. jadi ya saya bilang saya harus menciptakan satu bisnis baru atau teknik marketing yang baru dengan memanfaatkan relationship yang ada. Iya. Hampir semua dulu dealer dekat dengan saya karena saya di Suzuki, Daihatsu, kemudian Mitsubishi. Kami kalau ada event untuk balap, saya kadang bawa mobilnya ini, bawa mobilnya ini. Iya. Jadi selalu sponsor dari mereka. Akhirnya berteman dengan semua di dunia otomotif itu dan memang hobi saya otomotif. Iya. Akhirnya saya mengusulkan ke pimpinan, Pak, saya lihat kan sekarang leasing yang merajai. Kenapa kita nggak coba masuk di situ? Wah, susah bersaing karena prosesnya cepat. Tapi cobalah. Akhirnya gitu. Saya coba ngomong. Akhirnya mereka bersedia. Mulai saya lakukan promosi di tempatnya mereka, ya. Terus satu yang saya lihat kunci dari yang diinginkan masyarakat sebagai customer adalah kepastian. Betul. Ya? Betul. Certainty. Betul-betul mereka. Ya, saya kalau memang mau menunggu berapa lama nih? Iya. Sejam, sehari, sebulan. Ada kejelasan. Ada kejelasan. Tapi kalau misalnya kita tidak memberikan satu kejelasan, mereka berpikir, kenapa enggak saya cari yang lain ya, kesempatan yang lain. Ya. Jadi mulai dari situ kita coba sama-sama karena disupport oleh pimpinan juga pada saat itu, kami diberikan segala keleluasaan. Yang penting hal yang mendatangkan profit bagi perusahaan. Kita coba lakukan. Akhirnya kita lakukan berbagai kegiatan, event, kemudian kerjasama di mana-mana. Saya punya cita-cita hanya satu waktu itu. Bagaimana orang berpikir mau membeli mobil melalui kredit adalah panen. Betul. Jadi KPM panen. Kita tahu dulu. Saya harus akui. Dulu kalau KPR selalu bilang BTN kan? Ya, betul. KPR mana? KPR BTN aja kan? Kompleks BTN begitu kan? Betul. Ya. Betul. Saya juga punya punya obsesi. Ya. Bagaimana kalau orang mau kredit harus panen. Harus jadi top of mind-nya. Top of mind mereka. Akhirnya alhamdulillah, mudah-mudahan saya tidak salah dalam menilai,
Orang kenal kita juga itu Panin Bank di Makassar melalui KPM-nya, kredit KPM, pengeluaran mobil, dan KPR akhirnya betul, juga. betul. Jadi saya melihat kesempatan yang diberikan itu tidak boleh disia-siakan. Sekarang tergantung kita mau apa tidak. Betul. Dan mohon maaf saya kalau melihat bahwa saya harus, orang ada juga begini menghitung, saya digaji perusahaan sekian, saya cuma mau kasih sekian. Yes. Makanya dia tidak maju-maju, Pak. Ya, kalau saya punya prinsip, apa yang saya punya, saya keluarkan. Kasih semua, betul. Iya. Ya, Betul. saya seperti unleash your power lah. Ya, Pokoknya betul. apa. Nanti perusahaan akan melihat. Yes. Ya, perusahaan akan memberikan Anda value tersendiri. Betul. Karena kalau kita juga sembunyikan, oh ya sudah sesuai. Ya. Saya sudah bayar segitu ya wajar. Betul. Akhirnya kan hitungannya cuman timbal baliknya di situ aja. Betul. Dan saya harus bersyukur di Panin Bank ini kita bebas melakukan memberikan masukan, berimprovisasi, semua selama itu memang sesuai dengan aturan yang koridor berlaku. ya, betul. Sesuai Pak, koridor. Bapak ditawari ke bagian legal, awalnya menolak. Iya. Karena mau di marketing. Iya. Banyak orang Pak ditawari marketing nggak mau Pak. Makanya saya heran. Karena takut target katanya. Betul. Nggak tahu jualan. Gimana sih Pak? Saya kan kalau interview orang, misalnya dalam penerimaan karyawan, saya tanya mau di bagian mana? Ya. Jarang sekali yang minta marketing. Betul. Dari 10 itu mungkin 1 yang minta marketing. Jarang sekali. Semua rata-rata mau operasional. Ya. Apa kejadian sekarang Pak Endro? Kan sekarang semua paperless. Yes. Operasional sangat kecil. Kecil. Betul. Di tempat saya tuh staf operasional sudah hampir nggak kelihatan. Betul. Karena semua ya kita ya sekarang transformasi digital itu mengharuskan kita memang melakukan sesuatu secara cepat ya. Kemudian ya akhirnya memang ada pengurangan. Ya, betul. Sekarang strategi kita bagaimana semua total marketing mau bagian apa harus memasarkan produk, mau security, mau driver, betul. Dan ada insentif tersendiri. Yes, betul. Jadi berarti sorry Pak, saya potong. Dengan kata lain, bagian operasional bisa tambah lama tambah kecil jumlahnya, tapi marketing ini akan tetap dipertahankan. Iya. Betul ya Pak ya? Betul. Jadi teman-teman, kalau Anda dikasih pilihan antara marketing dan non-marketing, pilihlah marketing. Karena kalau pilihnya hanya operasional, admin, satu hari itu akan tergantikan dengan teknologi. Betul ya Pak ya? Setuju. Nah, kemudian Pak, Bapak memilih itu. Nah, sementara tentu tantangannya banyak, penolakannya banyak, tapi Bapak bisa menciptakan sampai ada event Panin Auto Show dan lain sebagainya ya Pak ya. Nah, dari situ Bapak kemudian dipercaya ke level yang lebih tinggi tentunya Pak ya. Jadi saya lihat waktu itu saya belum memegang satu posisi, tetapi yang saya bilang tadi Pak Endro, saya keluarkan apa yang saya miliki, kemampuan apa yang saya miliki. Kemudian perusahaan akan memberi penilaian tersendiri. Betul. Saya alhamdulillah langsung dipercaya untuk memegang manajer yang membawahi kredit pemilikan mobil dan kredit pemilikan rumah. Langsung 2 itu? Iya langsung 2. Consumer banking manager namanya pada saat itu. Nah, tentu apa yang telah saya lakukan sebelumnya saya turunkan kepada tim yang dengan yang bergabung dengan kita. Betul. Dan secara tidak langsung mereka akan mengikuti style kita kan. Yes, betul. Dan saya berharap akan muncul dari tim itu orang-orang yang berikutnya akan bisa memimpin dan itu terbukti pada saat itu Pak Andrew. Kemudian setelah itu saya coba kan itu di sisi lending, jadi kita menawarkan produk kredit apa semua. Nah di 2 lagi ini di dunia marketing ini diperbankan funding dan lending atau marketing. Jarang banget ada yang pilih funding. Funding. Karena susah.
Teman-teman yang mungkin tidak terlalu ngerti perbankan, di marketingnya bank itu ada funding dan lending. Funding itu adalah untuk cari orang taruh uangnya di dalam Simpan bank, uang, ya. simpanan. Lending itu untuk orang pinjam, antara kredit, entah ke KPM, KPR, KMK dan lain sebagainya. Banyak kan orang mau di lending karena lebih banyak yang cari. Yang funding yang orang kadang-kadang nggak mau. Iya. Terus gimana Pak itu? Jadi pada saat itu saya tidak begitu lama juga di consumer banking manager. Saya coba dipercayakan untuk mengenai funding. Aha. Ini menarik nih. Ya. Beda, memang beda sekali. Betul. Jadi ya yang tadinya kalau seperti yang disampaikan tadi, kita yang merasa dicari kan. Ya. Kalau ini kita harus cari orang. Betul. Ya? Kita harus cari bagaimana membuat orang trust kepada kita, Betul. trust kepada perusahaan. Betul. Saya coba jalani dan menarik juga. Akhirnya semakin jaringan ataupun networking yang kita buka itu semakin lebar, ya. Saya tidak terlalu lama di funding, kemudian dipercayakan untuk commercial banking. Commercial ini yang KMK itu, kerja apa segala, semua investasi. Kemudian setelah itu business banking manager membawahi dua-duanya. Membawahi dua-duanya antara funding dan lending. Lending, betul. Ya. Di bawah ini sudah muncul nih semua. Sudah muncul manajer-manajer yang baru, yang meneruskan apa yang telah kita rintis. Nah, setelah itu saya dipercayakan membawa, tapi kan saya business banking manager tidak membawa operasional. Ya, karena terus terang operasional saya pikir mudah untuk dipelajari. Yang penting kita taat terhadap SOP. Betul. Ya, kita taat SOP aja. Jalan pasti. Betul. Karena kerjanya ya rutinitas seperti apa yang kita lihat. Tetapi memang dituntut satu ketelitian. Betul. Kemudian yang paling penting lagi bagaimana kita menjaga kepercayaan yang ada. Godaan itu luar biasa, Pak. Ya. Setelah business banking manager, saya diangkat menjadi deputy branch manager. Deputy ini sudah mulai membawahi dua sisi ini. Pada saat itu juga Pak Oni, almarhum Pak Oni juga memang fokus pada bagaimana turut serta menghijaukan Indonesia ini. Ya, kan terkenal dan zaman itu kan belum ada yang namanya penghijauan. Saya juga pertama bilang, kok Pak Oni lagi getol-getolnya yang begini nih. Ternyata saya melihat promosi itu dengan sendirinya terbentuk di situ. Kita dikenal. Ya, kita dikenal di masyarakat. Karena Pak Oni itu bukan hanya di Sulawesi Selatan tapi seluruh Indonesia. Betul. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tidak terlalu paham apa yang barusan disampaikan oleh Pak Hutli. Jadi begini, di tahun kurang lebih tahun 2003-an itu Indonesia mulai belum masuk di dalam era penghijauan. Tetapi Bank Penin, khususnya Bank Penin Makassar yang waktu itu dipimpin oleh almarhum Pak Oni, mereka melakukan penghijauan dengan cara tanam pohon, berapa 1000 pohon lah di seluruh jalan di Makassar, kemudian pindah keluar kota. Sepokoknya yang namanya Bank Penin sama dengan tanam pohon. Nah, itu aja. Programnya waktu itu Reforest Indonesia. Reforest Indonesia. Dan ternyata itu adalah promosi gratis. Betul. Dan sangat mengangkat nama Penin. Nah, bagaimana Pak waktu itu? Kan tentu waktu awal mau dilakukan ada banyak pertentangan kali ya Pak ya. Iya. Kenapa? Promosi kan biasanya kasih diskon, bukan tanam pohon. Gimana Pak waktu itu? Akhirnya saya lihat ini menarik simpati dari masyarakat. Dan memang yang dilakukan adalah hal yang positif. Jadi pada saat itu yang seperti saya sampaikan juga tadi Pak Endro, bahwa kita banyak bermitra dengan dealer, showroom, yang mana mereka tentu berkontribusi dalam mengeluarkan karbon dioksida, sehingga punya tanggung jawab juga bagaimana membuat apa yang mereka selama ini lakukan bisa diimbangi diredam dengan menanam pohon, yaitu menghasilkan oksigen. Betul. Jadi kami ajak begitu semua. Nah, terus Pak Oni cuma bilang, yuk jalankan Bang, saya yang promosi kemana-mana. Secara tidak langsung, saya sudah diberi tanggung jawab untuk memimpin satu bank. Dan ya alhamdulillah
kami pada saat itu juga dipercayakan untuk sebagai branch manager, tapi tidak terlalu lama sehingga pada saat itu Pak Oni berpulang, kami dipercaya manajemen untuk menggantikan posisi beliau. Langsung di situ ya, levelnya. Oke. Dan banyak pelajaran yang ditinggalkan kepada kita semua tim yang ada di sini. Pak, kita bicara tentang tim kerja. Tim kerja saat Pak Hutli masuk di 2003, 97 saya masuk. 97 masuk di Penin, dengan hari ini 2025 2026 orangnya beda banget Pak. Beda banget. Cara kerjanya beda, fighting spiritnya beda sekali. Bagaimana Bapak lihat ini Pak? Ini hal yang menarik Pak. Iya. Jadi memang perubahan yang ada ini luar biasa. Yang mana kita tahu saat ini kan ya Jensi yang merajai ya di mana-mana. Betul. Hanya saya lihat positif negatifnya pasti ada lah. Yes, betul. Jensi ini memang semua serba instan keinginannya. Ingin melakukan sesuatu instan. Betul. Hasilnya juga langsung mau. Terus kerja di satu tempat, kita bicara tentang perbankan di bank A, kemudian ditawari sini langsung pindah. Ini sebenarnya juga merupakan tantangan bagi masing-masing Jensi karena punya keinginan hampir sama. Yes. Ya. Tetapi terus terang yang kita lihat adalah dari sisi negatif yang berbahaya adalah ketelitian yang mungkin dulu kita kedepankan. Kemudian saat ini bukan mereka tidak kedepankan, tetapi ya itu tadi memang berbeda karena mau cepat. Mau cepat dan sekarang dia pikir kalau misalnya antara senior dengan junior, saya lebih bisa duluan tahu dari Anda. Tetapi tidak semuanya begitu Pak. Jadi memang tidak mudah. Saya juga mesti memanfaatkan apa yang menjadi typical dari Jensi sekarang. Kita manfaatkan secara positif. Oke, kalau begitu, yuk berinovasi. Apa yang mau lakukan? Kemudian kita buat satu kompetisi pada mereka antara Jensi. Dan ini yang mereka senang adalah kompetisi. Mereka semua mau tampil. Ini kan positif sebenarnya. Betul. Kita harus manfaatkan. Nah, akhirnya apa? Yang diuntungkan adalah perusahaan. Berbagai macam masukan. Yang ini Pak kita harus lakukan ini kata. Oke, ini akhirnya kita satukan ramu menjadi satu strategi. Betul. Ya. Apalagi mungkin kalau Bapak sebagai seorang leader tahun 97 masuk, mungkin kalau ditanya kita mau buat ini, siapa yang ada ide? Semua orang diam. Sekarang kalau kita mau buat ini, siapa yang ada ide? Semua orang lomba-lomba. Belum kita tanya, semua sudah masuk. Ada begini Pak, kenapa saya lihat di sini Pak? Media sosial luar biasa. Betul. Saya lihat di sini Pak orang melakukan ini dan ya mereka juga ada yang sampaikan bahwa untuk apa kita susah melakukan satu research yang sana sudah berhasil kita ikut aja itu. Tetapi kan semua tergantung dari regulasi. Betul. Tapi berarti kan ada kecenderungan ada pemimpin yang tipikalnya pokoknya kalau bukan saya yang bicara semua diam. Nah, bagaimana Bapak melihat memimpin Jensi ini kalau dengan masih tipikal yang seperti itu, Pak? Agak sulit. Jensi itu tidak suka satu arah. Yes. Ya, mereka suka berdebat malah. Yes. Nah, kadang-kadang gini, Pak, untuk mereka kita ngomongnya itu berdebat, untuk mereka itu namanya berdiskusi. Betul. Nah, bagi pemimpin-pemimpin yang mindsetnya masih old school, mereka pikir mereka dilawan. Padahal untuk si Jensi ini, saya cuma tukar pikiran. Nah, bagaimana generation gap ini Bapak di Bank Penin bisa menjembatani ini Pak? Apa yang Bapak lakukan? Ya, saya sekali lagi memanfaatkan apa yang masing-masing punya kelebihan dari mereka. Ya, saya justru malah bersyukur kerjaan saya semakin berkurang. Betul, ya, karena ada yang kasih ide. Betul, dan kadang juga apa yang mereka pikirkan di luar pemikiran kita menjadi suatu hal yang baru. Sehingga apabila dikombin dengan pengalaman yang kita miliki, tentu ini menjadi satu kekuatan luar biasa. Iya, mereka senang, kami senang, semua kita bergerak sama-sama. Jadi, bagi yang senior sama yang ngurusin junior, siapa mesti belajar dengan siapa ini Pak? Siapa ngalah atau siapa? Kadang-kadang kan ego jalan nih. Ada hal-hal tertentu. Kalau saya lihat sekarang mayoritas adalah banyak senior justru bertanya ke junior.
Banyak begitu. Begitu ya. Iya. Makanya ini yang akhirnya membuat di Bang Penin jalan smooth Iya. antara senior sama junior ya. Karena si senior belajar dari junior. Iya. Oke. Kalau junior juga tentu belajar mengenai pengalaman yang sudah ada, bagaimana berkomunikasi yang Ya, baik. itu mereka perlu Ya, belajar memang. bagaimana membuka networking yang lebih Ya, luas. betul. Saya punya pengalaman menarik Pak Andrew. Saya kerja di Bang Panin, saya lihat saya harus menguasai satu bahasa, itu bahasa Mandarin. Akhirnya kita buat kelas di tahun 97 itu. Oke. Sampai detik ini saya syukur alhamdulillah bisa berkomunikasi pakai bahasa Mandarin. Luar biasa. Dan saya belajar dari mana? Setelah secara formal belajar, ada guru kita bayar kan. Yang paling banyak yang bantu adalah nasabah. Saya pernah ada satu pengalaman, jadi saya lewat telepon ngomong bahasa Mandarin. Oke, disuruh datang, saya datang. Ya. Saya bilang, kok saya yang datang, saya telepon, bukan kamu. Kenapa yang datang hitam gitu? Akhirnya saya ngomong, dia percaya. Itu salah satu strategi bagaimana mereka tertarik dengan kita. Betul sekali. Waduh, luar biasa. Karena jujur Pak, saya aja nggak bisa bahasa Mandarin. Dan saya lihat nasabahnya Bang Penin itu kan rata-rata ence-ence, orang-orang Chinese yang zaman dulu. Dan itu mereka akan lebih cepat dekat ketika bisa ngomong bahasa yang sama. Betul. Dan mereka adalah guru terbaik saya. Kenapa? Saya kalau ngomong ada salah ngomong, dibenerin, oh salah, ini begini, yang ini, saya jadikan belajar lagi. Mestinya ini kata-katanya begini, belajar lagi. Mereka adalah guru terbaik saya. Luar biasa. Nasabah saya. Jadi mereka kami dapat kepercayaan dari dia, saya juga percaya bahwa ini guru saya. Betul. Akhirnya mutual trust timbul. Dan saya lihat di Bang Penin sampai saat ini nasabahnya kurang lebih terjaga, tidak gampang switching ke bank lain walaupun dikasih harga lebih rendah. Mungkin karena trust itu ya Pak ya. Trust, dan yang saya harus buka, pasti semua tahu lah. Menjadi satu determinasi hal yang berbeda lah, cuma pelayanan. Nggak ada kata lain. Di bidang manapun Pak Endro, pelayanan. Betul. Bagaimana mereka mau diperlakukan. Betul. Ya, kita diskusi sebelumnya kan bahwa dalam morning briefing atau apa, saya cuma sampaikan melayani nasabah itu, coba tempatkan diri Anda sebagai nasabah. Anda mau diperlakukan bagaimana? Itu aja. Betul. Simple. Apa yang mau diperlakukan bagaimana, lakukanlah itu kepada nasabah. Betul. Saya nggak mau menunggu lama. Jangan kasih menunggu lama. Saya butuh kepastian. Kasih kepastian. Betul. Saya mau disapa, ya sapa. Jadi, Pak, 28 tahun Bapak di bank yang sama. Biasanya orang nih pindah-pindah Pak. Kenapa Bapak stay di satu perusahaan yang sama? Sampai hampir pensiun loh Pak. Jadi itu yang menjadi salah satu dasar yang paling kuat adalah rasa kekeluargaan. Dan hanya satu kata kalau untuk kita di Penin yang sudah lama ya, hanya satu kata, cinta. Kita cinta terhadap Panin. Panin adalah rumah kedua kita. Ya. Anak-anak saya besar karena saya nikah masuk Panin sebelum nikah. Kemudian nikah, anak-anak saya besar semua. Semua dari Panin. Dari Panin, betul. Berarti tidak melupakan sejarah bagaimana kita dibesarkan ya. Luar biasa. Banyak orang, saya pernah di situ, tapi habis itu semua yang jeleknya yang dia ingat. Padahal baiknya kan ada. Saya sampaikan mereka, kalau you keluar dari sini, jangan pernah lempar ke sini. Jangan pernah menjelek-jelekan, karena suatu saat nanti pasti balik lagi, atau paling tidak ada kerjasama. Betul. Teman-teman, apa yang di-sharingkan Pak Hutli luar biasa sekali. Banyak insight-insight yang Pak Hutli kasih ke kita, share ke kita. Bagaimana beliau memulai dari seorang AO, account officer, tidak takut dalam dikasih target, tidak takut untuk membuat kreativitas baru, diminta pindah ke legal, malah mau bertahan di sales marketing. Jadi satu hal yang saya tangkap hari ini adalah usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kita konsisten dengan sesuatu dan kita cinta dengan pekerjaan kita, pasti akan ada hasilnya, pasti ada buahnya. Kalau kita berkata saya kan cuma disuruh A, saya kerjakan A saja, maka jangan ngomel kalau kita cuma dibayar A. Tapi kalau kita disuruh A, kita bisa lakukan A plus.
Jangan heran satu hari promosi kita akan jauh lebih cepat dibanding orang yang hanya sekedar melakukan A. Teman-teman, hari ini saya senang sekali karena Pak Hudli bisa share segala sesuatu. Mau kaya instan itu nggak ada. Betul ya Pak Hudli ya? Betul, setuju. Banyak orang bilang gini, Pak kerja di bank itu susah Pak, kecuali fraud Pak. Buktinya ada orang nggak fraud dan dipercaya sampai mau pensiun. Mudah-mudahan. Luar biasa. Jadi sekali lagi, it's a matter of mindset. Tentang cara berpikir kita aja, tentang sudut pandang kita. Kalau kita selalu berpikir bahwa kita tidak mungkin kaya karena melakukan satu pekerjaan rutinitas, ya berarti Anda memang akan melakukan itu aja. Tapi kalau Anda tahu bahwa ini tempat saya belajar dan saya pasti akan berkembang, maka Anda akan melihat hasilnya. Dan apa yang di-sharingkan oleh Pak Hudli hari ini, beliau melakukan segala sesuatu dengan hatinya, dengan semua kemampuannya sampai hari ini jadi regional manager. Luar biasa sekali. Pak, pertanyaan saya terakhir Pak, Bapak berapa kali dimarahi sama nasabah Pak? Waduh. Ya bagaimana kita handling komplain ya, bagaimana kalau mereka merasa dan masih marah ke saya, ke kita atau ke saya maksudnya, saya masih bersyukur. Berarti dia masih Artinya perhatian. dia masih mau lihat, masih mau dipanen kan? Ya. Kalau dia tidak marah tiba-tiba Dia cabut. Jadi saya mesti bersyukur dan kita punya kesempatan untuk memperbaiki. Ya, Itu betul. dia. Jadi dimarahin nasabah itu adalah vitamin bagi saya. Ya, tapi jangan dimarahi karena memang hal yang sama terus menerus. Betul. Jadi memang perlu kita menjaga satu hubungan yang sangat baik karena terus terang yang akan merasakan adalah paling tidak junior kita atau keluarga kita paling tidak. Betul. Bayangkan kalau misalnya saya sebagai karyawan dulu jahat ke orang kan sana gini buat mana mau orang mau kenal saya. Betul, betul. Ada satu lagi Pak Endro, saya mau share nih mengenai hobi. Iya. Kan hobi itu rupanya merupakan satu alat marketing yang luar biasa. Yes. Waktu itu kan lagi booming Brompton kan. Ya. Kita buat satu komunitas. Buat komunitas, tempat ngumpulnya ada di Bang Panin. Ya. Tapi persyaratannya satu, kalau mau ngumpul di situ jadi nasabah. Nasabah Panin. Dipaksa. Ya, jadi mereka ayo datang kumpul-kumpul. Teman, nanti kalau teman saya datang itu tawarin ini, tawarin ini. Tapi kan artinya ya sama-sama mendapatkan benefit. Betul, ya. betul. Jadi ya suatu hal yang luar biasa, hobi kita ngomong. Saya lihat juga kalau kita ketemu nasabah, walaupun pricing kita agak di bawah sedikit, tetapi kalau mereka nyaman berkomunikasi, bercerita, beda. Iya, betul. Beda. Akhirnya pelayanan yang penting. Iya. Cara berkomunikasi, bagaimana memperlakukan nasabah dengan baik, itu jadi kuncinya ya Pak ya. Jadi komunitas itu luar biasa. Komunitas, luar betul biasa. sekali, betul sekali. Teman-teman yang mungkin tidak terlalu paham komunitas Brompton ini lahir pada saat COVID ya COVID, Pak ya. benar. Jadi ketika COVID semua orang harus work from home, akhirnya olahraga mulai jadi kebiasaan. Ada sepeda namanya Brompton, mereknya Brompton. Nah dan itu jadi sebuah komunitas karena pemilik Brompton itu tidak terlalu banyak dalam satu kota, tapi orang segmennya sudah jelas. Nah, Pak Hudli memfasilitasi komunitas Brompton ini untuk bisa stay di Bang Panin. Iya. Nah, jadi startnya dari sana, finish di sana. Terus kita ngumpul-ngumpul di situ. Tapi itu dimanfaatkan supaya bisa jadi nasabah. Wah, what a positive way ya. Luar biasa sekali. Jadi apapun yang kita kerjakan, sekali lagi, ketika hati kita ada di situ, kita akan mencoba untuk memikirkan segala cara untuk menjadikan apa yang kita ingin jadi kenyataan. Asal hatinya ada di situ. Tapi ya seperti tadi yang Pak Hudli sampaikan, jangan baru ada masalah sedikit, dimarahin nasabah sedikit, sudah mundur, sudah mukanya udah jelek. Karena ketika nasabah komplain, berarti dia masih suka sama kita loh. Dia belum pergi. Kalau dia sudah diam-diam, nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba dia cabut uangnya, itu masalah. Itu lebih parah kan. Mendingan dia marah, kita perbaiki. Betul. Tiba-tiba dia cabut 10M, 20M. Kayak kalau seperti Pak Endro kan kemarin cuma cabut 15, jadi saya agak tenang-tenang.
ketahuan. Sorry nih, bukan rahasia. Jadi sekali lagi teman-teman, pelayanan itu adalah hal yang sangat penting. Jadi jangan hanya kerja untuk dapat hasil, tetapi lakukan segala sesuatu dengan hati yang melayani, karena hasil akan mengikuti. Apa yang disampaikan oleh Pak Hudli sangat inspiratif sekali, sangat luar biasa sekali, dan saya yakin apa yang Pak Hudli sampaikan banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik. Pak Hudli, terima kasih banyak udah sharing Terima kasih hari juga bisa ini, share ke bisa kasih insight yang sangat luar biasa. Terima kasih. Dan saya yakin ini bermanfaat sekali buat teman-teman. Mudah-mudahan. Jadi ya saya berpesan kepada Gen Z, ya, intinya satu, unleash your power, keluarkan apa yang Anda miliki. Betul. Jangan hanya melakukan sesuatu berdasarkan dibayar. Jangan. Betul. Perusahaan akan memberi nilai kepada kita, dan yang paling penting kita tidak berhenti untuk belajar. Yes, selalu belajar. Oh, terakhir Pak, bicara belajar. Transformasi Penin terhadap digitalisasi ini kan cukup panjang perjalanannya, Pak ya. Bagaimana Bapak bisa menjembatani ini, Pak? Jadi ya begini, kita fasilitasi mereka, kan sekarang seperti yang kita lihat bahwa kapan saja kita bisa mendapatkan informasi. Tetapi kan ini kondisi di luar ataupun customer need itu berbeda-beda. Sehingga ya ini merupakan wewenang dari kantor pusat kita melihat apa kebutuhan dari Bank Penin ini. Kira-kira kalau misalnya dibutuhkan satu produk yang memang punya benefit yang luar biasa ke masyarakat, tentu dibutuhkan satu pengetahuan, knowledge terhadap produk tersebut. Ya, kami memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengusulkan kira-kira pelatihan apa, training apa yang mereka yang ajukan, Pak, saya butuh training ini gitu ya, Pak ya? Ya, kita minta begitu ya, kirim ke mereka. Kira-kira apa yang dibutuhkan selain yang apa yang diberikan oleh kantor pusat. Head office selama ini secara kontinu memberikan ya seperti product knowledge ke mereka, kemudian bagaimana menghadapi tantangan dalam transformasi digital ini, berbagai macam strategi-strategi, tetapi tentu yang merasakan itu atau yang mengetahui kebutuhan di lapangan adalah mereka, sehingga kita kasih masukan. Mereka kasih masukan belum tentu kita setujui, tetapi kalau mereka tidak kasih masukan pasti kita tidak berikan. Betul, karena kan kita tidak tahu. Betul. Jadi saya sangat bersyukur juga. Sangat sering mereka memberikan feedback kepada kita. Pak, kita butuh begini nih, Pak. Kita butuh begini, Pak. Kalau memang itu bisa kita diskusikan sama-sama dan menghasilkan satu solusi, oke, kita jalan. Kalau itu di luar wewenang saya tentu eskalasinya yang lebih tinggi lagi ke kantor pusat. Betul. Jadi teman-teman pemilik bisnis, bagaimana cara mengembangkan tim Anda? Salah satunya adalah tanyai mereka. Mereka butuh pelatihan apa? Karena kalau mereka yang mengusulkan, berarti mereka yang mau. Tapi kalau kita yang paksa, belum tentu mereka mau. Jadi harus ada keseimbangannya. Sekali lagi Pak Hudli, terima kasih banyak udah sharing. Teman-teman pasti sangat terinspirasi sekali dengan apa yang Pak Hudli sampaikan. Teman-teman, akhir kata saya ingin katakan tetap semangat dan jangan pernah menyerah, karena apapun yang terjadi selalu ada jalan keluarnya. Ingat, kita tidak dilahirkan sebagai orang gagal tetapi sebagai pemenang. Saya Andrew Nugraha bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan sukses buat teman-teman semua. Terima kasih. Thank you, Pak Andrew.